Saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun saat ini Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Saat ini kita akan membahas mata kuliah Sosiologi Pembangunan dengan topik pengantar Sosiologi Pembangunan. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas bersama adalah bagaimana sosiologi menjelaskan tentang fenomena pembangunan, pemikiran-pemikiran mengenai pembangunan, dan fenomena sosial di balik proses pembangunan itu sendiri. Saudara mahasiswa, adakah dari Anda yang menanyakan apa urgensinya sosiologi membahas mengenai pembangunan? Bukankah tugas pembangunan di suatu negara adalah kajian di ranah disiplin ekonomi? Misalnya, urgensi sosiologi mengkaji pembangunan. Sebab, sosiologi diharapkan mampu melihat dan menganalisis fenomena sosial termasuk fenomena pembangunan secara utuh, komprehensif, dan objektif, sehingga analisisnya jernih dan tidak bias. Dengan pola pemahaman seperti itu, hasil analisis sosiologis akan mampu menjadi input yang signifikan untuk perbaikan sosial. Mungkin mahasiswa yang mengikuti kuliah sosiologi pembangunan sudah akrab dengan kata pembangunan. Jalan yang telah diaspal di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda adalah hasil pembangunan. Demikian pula dengan saluran listrik, saluran komunikasi, sarana kesehatan, dan pendidikan. Juga merupakan hasil dari pembangunan. Dengan melihat proses maupun hasil pembangunan di sekitar Anda, tentu menjadikan Anda dapat mendefinisikan apa itu pembangunan. Untuk itu, tidak ada salahnya kita merangkum definisi pembangunan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk mengubah kondisi masyarakat dari yang kurang maju menuju masyarakat yang lebih maju. Lalu, apa tujuan dari pembangunan? Saudara mahasiswa, tujuan dari pembangunan secara konseptual normatif dimaksudkan untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat dari kondisi yang kurang baik, kurang maju, menjadi lebih baik, maju, dan modern. Lalu, apa tujuan dari pembangunan? Saudara mahasiswa, tujuan dari pembangunan secara konseptual normatif dimaksudkan untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat dari kondisi yang kurang baik, kurang maju, menjadi lebih baik, maju, dan modern. Katakanlah dari yang semula di lingkungan Anda tidak ada aliran listrik, sehingga membatasi aktivitas Anda di malam hari. Dengan adanya listrik, Anda bisa menikmati tayangan televisi selama yang Anda inginkan, atau Anda juga tidak kesulitan menanak nasi di malam hari dengan cepat, karena nasi bisa ditanak menggunakan rice cooker yang dialiri listrik. Saudara mahasiswa, berbicara mengenai pembangunan, oleh sebagian para ahli dari ekonom hingga sosiolog, seringkali diidentikan dengan proses modernisasi. Bahkan, salah satu teori pembangunan yang sangat populer dipraktekkan oleh negara maju maupun berkembang, mengadopsi teori pertumbuhan dan modernisasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan modernisasi? Saudara mahasiswa, banyak ilmuwan yang mendefinisikan mengenai modernisasi,
Namun yang hanya diambil pada kesempatan ini hanyalah pengertian dari Hans-Dieter Evers. Menurut Evers, modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan yang meliputi semua segi kehidupan manusia pada tingkat yang berbeda-beda. Pertama di dunia barat, kemudian berbaur dalam dunia lainnya melalui berbagai cara dan kelompok dengan tujuan utama untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman. Dalam arti seluas-luasnya sepanjang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Saudara mahasiswa, proses modernisasi kemudian menjadi pendekatan salah satu paradigma pembangunan yang diadopsi oleh negara-negara dunia ketiga. Paradigma pembangunan ini sendiri dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya The Stage of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto, 1960. Dalam bukunya tersebut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat yang terbelakang menuju ke masyarakat yang lebih maju. Ia membagi proses pembangunan menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama, masyarakat tradisional, tahap prakondisi lepas landas, tahap lepas landas, tahap bergerak ke kedewasaan, dan tahap yang terakhir dalam teori Rostow yaitu era konsumsi massal yang tinggi. Saudara mahasiswa, bila kita melihat keberhasilan negara-negara maju menerapkan paradigma pembangunan yang bertumpu pada modernisasi dan pertumbuhan, berhasil membuat negara tersebut menjadi negara industri pada tahap era konsumsi massal. Namun tidak demikian bila diterapkan di negara lain, terutama di negara dunia ketiga, seperti mayoritas negara Asia selain Jepang, RRC, Korea Selatan, negara Amerika Latin, dan negara Afrika. Adakah dari Anda yang bertanya, mengapa paradigma tersebut tidak bisa berhasil diterapkan di negara dunia ketiga? Saudara mahasiswa, kelemahan teori pembangunan yang bertumpu pada modernisasi sebetulnya juga telah dirasakan oleh negara-negara di Amerika Latin, jauh sebelum Indonesia sebagai pengadopsi teori pembangunan tersebut mengalami krisis ekonomi. Menurut para ahli ilmu sosial, pembangunan ekonomi dan pemerintah di negara-negara Amerika Latin, konsep teori modernisasi yang dilaksanakan di negara-negara dunia ketiga, alih-alih membuat kehidupan masyarakat negara berkembang menjadi lebih maju, modern, dan sejahtera. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat di negara-negara yang masih miskin dan terbelakang ini, selain tetap tidak banyak perubahan sebagaimana dikampanyekan oleh teoritisi modernisasi oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika, justru semakin meningkat ketergantungannya terhadap negara Eropa Barat dan Amerika yang telah maju dan modern lebih dahulu. Kondisi inilah yang kemudian menuai kritik sekaligus melahirkan paradigma yang kedua, yaitu paradigma pembangunan yang mengkritik dan memberikan alternatif pembangunan. Salah satu di antaranya adalah teori dependensi yang akan diuraikan pada video berikut ini. As noted in the previous lecture, the rapid process of decolonization after the end of World War II created a need to think about development as a project. Remember also at that time, the Soviet model of economic development was perceived as a viable, indeed an attractive alternative to American capitalism. Given the desire of the United States to court allies among the newly emerging developing countries, it was essential for the United States to be able to articulate a model of economic development. This void was filled by modernization theory.
and the importance of providing a model of development in the context of the Cold War was articulated by W. W. Rostow, considered the founder of modernization theory, in his classic text, The Stages of Economic Growth. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun saat ini Anda berada, adanya pendekatan dan teori pembangunan yang didasarkan atas realitas yang berbeda pada masing-masing negara, acap kali mengundang perdebatan yang tidak pernah berhenti. Misalnya saja perdebatan antara teori modernisasi dan dependensi. Saudara mahasiswa, selama di dunia ini masih ada komunitas masyarakat dalam jumlah besar yang kita kenal sebagai negara, maka akan terjadi terus dialektika hingga polemik teori pembangunan. Masing-masing pemerintah, ekonom, sosiolog di semua negara akan terus berjuang menemukan, memperbaharui, atau melanjutkan pembangunan di negara-negara masing-masing dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Tidak cukup waktu kiranya tayangan video ini menjelaskan segala sesuatu tentang paradigma pembangunan, fenomena sosial yang ada di balik proses pembangunan. Tayangan ini hanyalah sebagai pengantar untuk memahami dinamika proses pembangunan di negara kita maupun di negara lainnya. Untuk itu penting bagi Anda rekan-rekan mahasiswa untuk membaca modul dan literatur yang berhubungan dengan pembangunan. Nah, saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah program Sosiologi Pembangunan dengan topik Pengantar Sosiologi Pembangunan. Semoga program ini dapat menambah wawasan Anda. Selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.